Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuman sekedar angan-angan. Universitas Tikubang Unisbank Semarang eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbank.ac.id. Unisbank hebat. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Sulistianingsih. Kali ini berbeda dengan hari yang lainnya. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang Satuan Kerja Audit Intern Bank atau SKAI dan Manajemen Risiko untuk memenuhi tugas UTS Audit Bank. Sebelum saya memaparkan atau mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang Satuan Kerja Audit Intern Bank dan Manajemen Risiko, perkenalkan, nama saya Sulistianingsih, NIM 1805520176. Hormat kepada Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MMCA JPA selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Bank. Baik, langsung saja saya akan membahas atau mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI dan Manajemen Risiko. Poin dalam Satuan Kerja Audit Intern Bank yaitu fungsi dan peran SKAI dan permasalahan bank. Sedangkan manajemen risiko ada beberapa poin yaitu definisi manajemen risiko, jenis risiko, ruang lingkup manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern. Poin yang pertama yaitu permasalahan bank. Industri perbankan di Indonesia saat ini lagi pesat-pesatnya mengalami permasalahan atau menghadapi permasalahan bank, yaitu permasalahan intern bank, likuiditas, kelebihan batas kredit, kredit macet berlebihan, dan sebagainya, serta masalah eksternal perbankan seperti perubahan peraturan pemerintah. Contoh permasalahan di dalam bank saat ini yaitu yang pertama, dunia perbankan merupakan industri yang sangat dinamis, tercermin dan pesatnya perkembangan berbagai produk dan jasa bank dalam waktu relatif singkat pelayanannya. Selanjutnya, yang kedua yaitu persaingan antar bank yang menajam yang mengakibatkan pesaing dalam merebut nasabah, baik nasabah dana maupun debitur yang baik-baik. Selanjutnya, masalah yang ketiga, di bidang pengkreditan, hal yang paling mencolok adalah proyek-proyek yang baik, berpotensi, dan kredibilitas, sehingga tak heran lagi bila bank berlomba-lomba untuk membiayainya. Masalah selanjutnya adalah jika sepanjang proyek atau bisnisnya masih menguntungkan, hal itu tidak menjadi masalah besar. Dan jika efek ekspansif dalam pemberian kredit, tidak jarang yang kurang memperhatikan kemampuan untuk menghimpun dana masyarakat. Selanjutnya, adanya penyaluran kredit bank seringkali dilakukan tanpa melalui prinsip-prinsip yang sehat. Masalah selanjutnya yaitu penyaluran kredit pada pemilik atau pemegang saham sehingga melampaui BMPK atau batas maksimum pemberian kredit. Permasalahan selanjutnya yaitu perlunya upaya mengefisienkan operasi perbankan di Indonesia sehingga tercipta bank yang efisien dan mampu melakukan kompetensi secara baik. Selanjutnya, permasalahan
perbankan saat ini tidak mungkin menggunakan teknologi sistem informasi yang mutakhir. Yang permasalahan selanjutnya yaitu perkembangan jumlah kantor bank mengakibatkan tuntutan adanya penyediaan segala fasilitas bank termasuk penyediaan tenaga kerjanya. Di satu sisi, perkembangan bank menuntut adanya sumber daya manusia perbankan yang berkualitas. Adanya akibat dari perkembangan hasil pembangunan, tingkat pemahaman, kebutuhan maupun keinginan nasabah terhadap bank menjadi lebih tinggi dari waktu ke waktu. Masalah selanjutnya yaitu karena sektor perbankan merupakan suatu sektor ekonomi moneter yang penting bagi pemerintah. Berkembangnya pesatnya perekonomian nasional dan perekonomian regional spesifik ASEAN, Asia Timur, dan Pasifik. Catatan IMF yang diungkapkan harian Kompas 8 Oktober 1997 antara lain mengungkapkan krisis perbankan dan keuangan. Adanya kasus di Bulgaria menunjukkan bahwa pengalaman minimum pengolahan bank yang dipicu izin pendirian bank. Selanjutnya, peran dan fungsi SKAI. Peran SKAI terhadap pengendalian intern sebagai auditor intern pada industri aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian dalam intern secara berkeseimbangan yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Selanjutnya, ada satuan Dewan Komisaris Bank dalam hubungan dengan fungsi SKAI. Tugas utama Dewan Audit adalah melakukan review atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecurangan atau pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dewan Komisaris Bank menjamin agar SKAI dapat melakukan tugasnya secara independen. Sasaran yang akan dicapai harus melibatkan adanya Dewan Audit Bank yang independen terhadap manajemen. Selanjutnya, ada fungsi Satuan Kerja Audit Intern. Tugas SKAI atau tugas Satuan Kerja Audit Intern Bank adalah membantu Direktur Utama dan Dewan Audit dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini, audit intern mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penilaian bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara objektif. Selanjutnya, ada ruang lingkup pekerjaan audit intern. Ruang lingkup pekerjaan audit intern atau SKAI mengacu kepada seluruh aspek dan unsur kegiatan bank yang secara langsung atau tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggarakannya bank secara baik bagi kepentingan bank dan masyarakat sekitarnya. Materi yang kedua yaitu manajemen risiko bank.
Sebelum saya menjelaskan atau mempresentasikan manajemen risiko bank, pastinya kalian pernah mendengar atau membaca apa sih manajemen risiko bank, apa sih bank dan risiko. Pasti kalian sudah pernah mendengarnya kan? Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Poin yang pertama dalam manajemen risiko bank yaitu definisi terhadap manajemen bank. Bank adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Sedangkan risiko adalah potensi kecurangan akibat terjadi suatu peristiwa tertentu. Jadi, definisi manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengidentifikasi risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Poin yang kedua yaitu jenis risiko. Dalam manajemen risiko terdapat 8 jenis risiko. Yang pertama, risiko kredit. Yang kedua, risiko pasar. Yang ketiga, risiko likuiditas. Yang keempat, risiko operasional. Yang kelima, risiko kepatuhan. Yang keenam, risiko hukum. Yang ketujuh, risiko reputasi. Yang terakhir yaitu risiko strategik. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kepatuhan kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit atau counterparty credit risk, dan settlement risk. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko di mana pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Yang selanjutnya yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajaran yang jatuh tempo dari sumber perdanaan arus kas dan atau dari aset lainnya. Likuiditas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Selanjutnya, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsi proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Selanjutnya ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak memenuhi atau mematuhi dan tidak melaksanakan
peraturan perundang-undangan, dan ketentuan. Selanjutnya ada resiko hukum. Resiko hukum adalah resiko akibat tuntunan hukum dan atau kelemahan objek likuiditas. Selanjutnya ada resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkah kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Yang terakhir yaitu resiko strategik. Resiko strategik adalah resiko akibat ketidakpatuhan dalam pengambilan resiko dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan. Selanjutnya adanya direksi. Bagi bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Bagi bank terbentuk badan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah. Bagi bank berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Selanjutnya, bagi bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat dari satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. Selanjutnya ada Dewan Komisaris. Bagi bank berbentuk hukum perseroan terbatas. Selanjutnya bagi bank berbentuk perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, dan bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi, bagi bank yang berstatus kantor cabang yaitu perusahaan anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan dari bank secara langsung maupun di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di bagian keuangan. Dibagi menjadi tiga, yaitu perusahaan subsidiaris, perusahaan partisipasi, dan perusahaan dengan kepemilikan bank lebih dari 20% sampai dengan 50%. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen risiko. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1, manajemen risiko mencakup 4 hal. Yang pertama, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penempatan limit risiko. Yang ketiga,
kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Yang keempat, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Penerapan manajemen risiko sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 wajib disesuaikan dengan tujuan kebijakan usaha, ukuran dan kompetensitas usaha, serta kemampuan bank. Selanjutnya ada kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Kebijakan manajemen risiko sebagai dimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 pada huruf B paling sedikit memuat 6 poin. Yang pertama yaitu penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan. Yang kedua, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko. Yang ketiga, penentuan limit dan penetapan toleransi risiko. Yang keempat, penyusunan rencana darurat dalam kondisi tertentu. Yang kelima, penetapan nilai peringkat risiko. Yang keenam, penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Poin selanjutnya yaitu prosedur manajemen dan penetapan limit risiko. Prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil terhadap risiko bank. Prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko pada ayat 1 paling sedikit menyangkut 3 hal, yaitu 1. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas. Yang kedua, pelaksanaan kaji ulang terhadap limit risiko, manajemen risiko, dan pelaksanaan limit risiko secara berskala. Yang ketiga, adanya dokumentasi prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko yang memadai. Penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menyangkut 3 hal, yaitu yang pertama, limit secara keseluruhan. Yang kedua, limit per jenis risiko. Yang ketiga, limit per aktivitas fungsional tertentu yang meliputi exposure risiko. Selanjutnya, ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Dalam rangka proses melaksanakan identifikasi risiko, bank wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap 1. Karakteristik risiko yang melekat pada bank. Yang kedua, risiko dari produk dan kegiatan usaha bank. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko bank, bank wajib paling sedikit melakukan: pertama, evaluasi secara berskala terhadap kesesuaian asumsi. Yang kedua, penyempurnaan terhadap sistem
pengukuran resiko dalam hal perusahaan kegiatan suatu bank. Selanjutnya, dalam melaksanakan pemantauan resiko, bank wajib melakukan 1. Evaluasi terhadap exposure resiko. Yang kedua, penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terhadap perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor resiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen resiko bank yang bersifat material. Yang selanjutnya, bank wajib melaksanakan proses pengendalian resiko untuk mengelola resiko tertentu yang dapat membayangkan kelangsungan usaha bank. Selanjutnya, dalam melakukan fungsi pengendalian resiko suku bunga, resiko nilai tukar, dan resiko likuiditas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf B dan huruf C. Paling sedikit, bank menerapkan ases dan liabilitas manajemen atau ALMA. Selanjutnya, sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern adalah bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Pelaksanaan sistem pengendalian intern sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 secara tepat dalam waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Sistem pengendalian intern sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undang serta kebijakan atau intern bank. Yang kedua, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu. Yang ketiga, efektivitas dan efisien dalam kegiatan operasional. Yang keempat, efektivitas budaya resiko atau risk culture pada operasional bank secara menyeluruh. Selanjutnya, ada sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf D menyangkut 10 hal, yaitu yang pertama, kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. Yang kedua, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9. Yang ketiga, penetapan jalur pelaporan dan pemisahan
fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Yang keempat, adanya struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank. Yang kelima, pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat. Yang keenam, kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan. Yang ketujuh, gaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank. Yang kedelapan, pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko. Yang kesembilan, adanya dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, kecakupan, dan temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit. Yang terakhir, verifikasi dan kajian ulang secara berskala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukannya oleh satuan kerja audit intern. Selanjutnya, adanya sistem informasi manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf C menyangkut laporan atau informasi yang paling sedikit meliputi eksposur risiko, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9. Selanjutnya, realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan, laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib disampaikan secara rutin kepada direksi. Selanjutnya, pada poin ketiga, ada sistem pengendalian intern. Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional. Selanjutnya, adanya organisasi dan fungsi manajemen risiko. Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,
bank wajib membentuk 1. Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 huruf A, paling sedikit terdiri atas 1. Mayoritas direksi. Yang kedua, pejabat eksekutif yang terkait. Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 adalah memberikan rekomendasi kepada direktur utama yang paling sedikit mencakup 1. Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko. Yang kedua, perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko. Yang ketiga, penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpan dari prosedur normal. Selanjutnya ada Satuan Kerja Manajemen Risiko. Struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf B disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank serta risiko yang melekat pada bank. Yang kedua, Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus independen terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian internal. Yang ketiga, Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau kepada direktur yang ditugaskan secara khusus. Yang keempat, wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko yang meliputi A. Pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh direksi. Yang B. Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan stress testing. Yang C. Kaji ulang secara berskala terhadap proses manajemen risiko. Yang D. Pengkajian usulan aktivitas dan atau produk baru. Yang E. Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko bagi bank yang menggunakan model untuk keperluan intern. Yang ke F. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional atau kepada komite manajemen risiko sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Yang terakhir, menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada direktur utama
atau direktur yang ditugaskan secara khusus dan komite manajemen risiko secara berskala. Sekian dari penjelasan saya tentang Satuan Kerja Audit Intern Bank atau SKAI dan manajemen risiko. Jika dalam penjelasan saya atau presentasi saya kurang jelas atau kurang baik, mohon maaf. Semoga materi manajemen risiko dan Satuan Kerja Audit Intern Bank atau SKAI bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin.